Hai. Halo semuanya, balik lagi di sini ya di kelompokan. Nah, kelompokan di sini tuh ada aku sendiri nih, ada Vina, kemudian ada 3 teman aku Dea, aku Nabila, aku Yuyun. Nah, kemarin kan kita udah jelasin nih salah satu bisnis, yaitu Rotan yang ada di Transat. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang bisnis lagi, tapi yang tentunya berbeda dan konsepnya berbeda. Nah, bisnis yang kita jelaskan kali ini tuh ada bisnis aluminium dan juga besi dari Barokah Aluminium. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga bakal kedatangan narasumber yang tentunya oke banget nih. Nah, maka dari itu jangan lupa ya saksikan kami di Poles Podcast Lesehan. Bye bye. Perkenalkan, nama saya Marwini. Saya adalah salah satu owner Barokah Aluminium. Ayo Bu, untuk mengawali podcast kita hari ini, kita pengen tahu nih sejarah dari Barokah Aluminium. Boleh dibicara terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Yuyun. Itu ya, untuk sejarah berdirinya Barokah Aluminium itu saat itu di bulan Agustus tahun 1995 kami berdua sama Bapak Suyati tentunya merintis sebuah usaha yang kami beri nama Barokah Aluminium, yang saat itu kami hanya bermodalkan uang sebesar 5 juta. Kemudian dengan alat-alat ala kadarnya dan satu buah sepeda motor berikut 1 orang tenaga kerja. Mulai dari tahun itu kebetulan di tempat kami kontrak Barokah Aluminium itu pada saat itu kami masih kontrak kios kecil di Makam Haji. Depannya itu kebetulan ada pabrik snack roti Gita. Dari situ di awal-awalnya roti Gita snack itu hanya membeli ke kita misalkan kekurangan yang misalkan karet atau engsel atau apa kebutuhannya kecil-kecil. Namun lama-kelamaan alhamdulillah pengusaha Gita snack itu cocok dengan Barokah Aluminium. Kita dicoba untuk membuat sampel stoples tempat snack yang biasanya ditimbangi di toko-toko atau supermarket itu, kita buatkan toplesnya jadi dari bahan aluminium dan kaca. Karena kita memberikan contoh satu sampel, kemudian disetujui oleh pemilik roti kita, alhamdulillah sepertinya cocok dalam hal ini. Kue atau snack kita itu dimasukkan dalam toples buatan Barokah, kemudian dijajakan di supermarket itu bisa laku keras, Mbak. Jadi begitu laku kerasnya sehingga Barokah Aluminium harus memenuhi pesanan-pesanan dari tiap-tiap supermarket, walaupun itu harus melalui pabrik roti Gita. Dengan kerjasama itu, alhamdulillah Barokah Aluminium jadi melejit. Tadinya tenaga kerja hanya 1, ya lama-lama kan bertambah. Sampai pada saat itu ya 3 dulu, terus lama-lama jadi 5. Terus, namun hal itu hanya berlangsung paling tidak kira-kira ya lebih dari 5 tahun, Mbak. Jadi di tahun 2000-an ke atas kan 195 ya, pelan-pelan itu 2000 ke atas itu sudah mulai menurun karena ternyata ada produk toples yang lebih istilahnya keluaran pabrik itu lebih cepat keluarnya dan perawatannya juga lebih mudah. Karena kalau dari Barokah Aluminium itu kan kacanya berat ya, kaca berat, terus aluminiumnya meskipun nggak berat tapi kan banyak yang pecah gitu loh, Mbak. Sering banyak yang pecah sehingga untuk perawatannya kita tidak bisa memberikan perawatan yang bagus, istilahnya gitu seperti itu. Itu kan tadi pertama kali ngontrak ya? Ya. Itu kontraknya pertama juga di toko utama di Makam Haji gitu? Enggak, Mbak, di depan pabrik kita itu yang agak ke barat sana, Mbak. Ya namanya di Makam Haji juga, cuman desanya kampungnya namanya dusunnya Dusun Windan. Nah, itu kira-kira kenapa Ibu memilih untuk bertempat di situ? Di mana? Di Makam Haji yang sekarang. Ya di Kuncen ini. Karena di sana sudah tidak dikontrakkan lagi. Sekarang sama pemiliknya dipakai sebagai rumah makan ayam goreng butung itu. Awalnya di Kuncen itu saya juga ngontrak, Mbak. Tapi lama-lama alhamdulillah bisa terbeli gitu rumah yang saya kontrak yang sebelah baratnya itu.
Sebenarnya saya pengen tahu dulu Iya. Bu, kenapa kok Ibu milih usaha aluminium itu mungkin dari orang tua atau mungkin inisiatif? Oh iya, bagus banget. Ini pertanyaan yang bagus nih. Karena sejak dulu Pak Yadi sebelum menikah dengan saya, Pak Yadi itu semasa mudanya itu dia sudah kerja di aluminium. Jadi karena Pak Yadi punya keterampilan aluminium, sementara saya sebagai wanita ya ngikut suami ya, suami sepak terjangnya seperti apa saya dukung. Saya hanya mendukung. Banyak memang saya juga kalau ada tamu masih gugup Mbak. Saya ketika ada tamu itu saya wah ini harganya berapa ya? Saya mesti ngobrol Pak Yadi. Nah ini saya juga agak gemetaran. Sementara kalau tamu kan pengennya langsung seketika dijawab. Nggak mau nanti saya kabari Pak, itu nggak mau, orang pengennya tahu ini berapa harganya. Itu kan harus tepat. Saya begitu saya sering menghadapi dilema seperti itu, jadi saya harus pengen pinter. Wah ini aku harus pinter nih, menghitung, punya dasar-dasar gitu Mbak. Kan selama lebih dari 20 tahun ini Iya. aluminium itu pasti kan mengalami pasang surut Iya. ya Bu. Nah dari barokah aluminium itu gimana strategi pemasaran atau promosinya biar bisa mempertahankan permintaan dari pasar? Oh iya, kalau dulu awalnya memang Pak Yadi itu awal itu kan tentu orang tidak mau tahu baru aluminium itu apa, di mana apalah itu Pak Yadi itu ketika saya tunggu di toko, Pak Yadi itu bawa kartu nama Mbak, kartu nama ke toko-toko itu menawarkan jasa. Barangkali jasa itu kan toko itu mesti punya etalase toh Mbak, etalase untuk toko itu menawarkan jasa. Barangkali pintunya ada yang rusak, jadi Pak Yadi itu permisi saya bisa servis pintu etalase yang rusak, barangkali pintunya seret. Nah itu menawarkan sambil ninggali apa kartu nama. Kalau dulu kan biasa pakai kartu nama, walaupun sekarang kan kayaknya nggak jalan deh. Oh iya. Kartu nama kan sudah nggak jalan ya. Nah, dulu Pak Yadi awalnya seperti itu. Jadi lewat situ kita bisa berkembangnya sedikit demi sedikit dari itu. Selain tadi dengan kerjasama dengan pabrik kita tadi Mbak. Terus untuk sekarang itu udah promosi melalui media sosial gitu. Oh justru ya kalau media sosial hanya lewat HP saya gambarnya apa itu aja. Istilahnya secara khusus kita promosi tidak ada Mbak. Belum ada Instagram atau Shopee-nya seperti itu. Ya mungkin dari anak saya mungkin juga ada yang seperti itu, cuman kalau mungkin saya sendiri sih tidak ada waktu untuk bikin seperti itu malahan. Untuk masalah ketika pasar sepi, istilahnya tadi pertanyaannya seperti itu nih Mbak. Ketika pasar sepi kita harus kerja karena tenaga kerja saya kan harus menghidupi keluarga, jadi tidak mungkin saya harus nggak ada kerjaan, kamu harus berhenti kerja, itu kan nggak mungkin. Ya saya muter otak gimana caranya saya bikin stok itu kan kadang-kadang ada calon pembeli yang nggak mau pesen dulu tapi sudah ada barangnya. Nah saya suruh bikin misalkan rak piring, rak sepatu, jemuran. Kalau pas sepi bikin itu fungsinya kalau ada calon pembeli itu sudah bisa membawa barang yang dibutuhkan. Jadi saya ada kontrakan lagi satu yang di sini untuk stok itu Mbak, yang di sebelum underpass itu. Dari sini sebelum underpass untuk menempatkan barang-barang yang sudah siap diangkat. Nah, selain daripada itu Mbak, selain aluminium kan karena dulu itu juga pernah pas kondisi sepi Pak Yadi mengembangkan usahanya. Tadinya yang aluminium sama kaca, kemudian nambah ke besi. Pekerjaan besi itu kan agak lama, itu kayak atap, itu kan bikin rangka dulu, ngelas, apalagi yang stainless kan juga itu semakin lama. Stainless itu dilas dulu, baru dielus sama argon, itu kan lama, jadi berminggu-minggu kadang-kadang seperti itu. Terus pasti kan barokah aluminium ini punya pesaing ya Bu, toko yang menjual produk yang sama. Gimana caranya barokah aluminium itu menentukan harga biar bisa bersaing dengan pesaing yang ada gitu? Kalau harga kita tetapkan sesuai harga perhitungan kita Mbak. Jadi kalaupun harga di sana lebih murah ya kita sampaikan, barangkali bedanya di mungkin ketebalan kacanya kan bisa di Mbak. Ketebalan kaca itu kan bisa kita permainkan, tapi kalau di barokah aluminium kan biasanya tetap pakai kaca, misalkan kaca ya pakai kaca yang tebalnya 5 mili. Sementara kemungkinan di toko lain mungkin lebih murah, itu mungkin bahannya kaca yang dibikin 4 mili, kan kita nggak, konsumen kan nggak tahu antara 4 mili sama 5 mili itu kan hampir sama. Misalkan itu salah satu strateginya kita menyampaikan ke calon pembeli. Ya kalau kita tidak sampaikan, jadi kita tetap menurut hitungan dari barokah aluminium. Jadi dengan menunjukkan kualitas. Ya betul ya, gitu Mbak. Lalu untuk pembeli dari barokah aluminium itu udah
di luar kota atau bahkan luar negeri gitu? Ada di luar kota. Dulu ketika kita masih di kerjasama dengan kita, itu malah saya juga heran. Ternyata toples itu dikirim sampai ke Belanda, Mbak. Saya juga, wah hebat, ke Belanda naik kapal. Jadi ya itu kan ke luar negeri ya. Saya juga merasa sampai ke Saudi Arabia juga ada itu waktu itu kita kerjasama dengan pabrik-pabrik kita itu yang lewat kita. Kalau lewat kita sendiri sih, kalau di sini kita sampai di mana Mbak ya, daerah yang Sambung Macan, daerah mana ya Mbak? Ya Sambung Macan. Oh ya, Sragen, daerah Sragen itu ada. Di Sragennya sendiri, Sragen kota saya juga pernah pasang kusen di sana di bank apalah saya udah lupa Mbak, udah lama juga. Itu apalagi daerah Wonogiri, Boyolali apalagi itu sudah biasa. Iya, Boyolali kan dekat dengan kita sebenarnya ya. Barang-barang itu diantar dari sini ke Ya. tujuannya. Ya, kalau untuknya kusen ya nanti yang masang ya kita Mbak, kusen yang nempel di bangunan kita yang pasang. Jadi dari sini rangka-rangkanya. Ya bentuk rangka-rangkanya, terus kacanya masih bentuk nanti ditempelkan di sana gitu. Tapi Bu, tadi kan katanya masang di bank atau Iya. sekolahnya itu gimana mereka bisa tahu berapa alumni? Apa dari kartu nama itu tadi atau? Ya mungkin awalnya dari kartu nama, terus istilahnya orang Jawa mengatakan getok tular ya, karena itu karena pernah masang di sana, mungkin sebelahnya, terus kemudian karena kita juga sering antara Pak Yadi dengan saya itu kan ada organisasi, lewat organisasi itu saling mengenal. Kan ini baru kali ini udah lumayan besar ya Bu. Rasanya ya agak istilahnya kalau dikatakan besar sih saya jadi malu Mbak, soalnya yang lebih besar dari kita, yang lebih hebat dari kita kan banyak gitu loh Mbak. Ya perasaan sih biasa-biasa aja. Itu total tenaga kerja berapa? Kebetulan untuk tenaga kerja Mbak, saya tidak begitu mengikat. Istilahnya harus pakai pakai lulusan apa. Misalkan kalau mau masuk ya, kalau yang penting kan kamu benar-benar pengen bekerja ulat tekun. Nah, komitmen itu. Nah, itu kadang-kadang kita itu kadang-kadang agak lemahnya gini Mbak. Mungkin tenaga kerja itu memandangnya kita itu karena lunak. Kita lunak. Saya memang tidak bisa memberikan persyaratan yang harus, misalkan kamu seminggu nggak boleh liburnya cuma Ahad toh, kan kebutuhan itu saya juga nggak tahu rumah tangga masing-masing, mungkin anaknya ada yang sakit sehingga setiap minggu itu banyak yang nggak masuk. Jadi saya hitung itu paling setiap hari itu paling 5 orang Mbak, maksimal 5 orang, tapi buat barokah itu sudah bisa mendukung istilahnya dengan pemesanan yang enggak begitu banyak ya, yang penting itu dalam kurun waktu seminggu itu sudah teratasi. Nah, Kalau tiap hari beda-beda gitu, Iya. nggak ada pembagian job yang spesifik. oh enggak ada, jadi kita bekerja bareng-bareng Mbak. Jadi harus bisa semuanya. Iya, jadi semuanya harus bisa. Jadi hari ini misalkan bikin kusen, besok bikin apa gitu ya kita bareng-bareng Mbak. Iya, enggak ada ini tugas kamu harus jadi gitu, enggak ada. Nanti ini kan misalkan bikin etalase ini hari ini nggak rampung, si A bikin teman ini etalase nggak rampung, dilanjutkan besok ganti orang pun ya bisa. Ya paling nggak saya yang harus mengarahkan, harus ada pengarahnya. Ini mestinya ini ya, ini harus, kalau nggak diarahkan nanti keliru. Jadi itu Bapak itu selalu mengarahkan tenaga kerjanya di setiap ngerjain apapun. Ya, saya di bagian aluminiumnya, Pak Yati di bagian besinya. Bu, kan kalau mau misal pasang PM kemarin kan kayak sekat kayak gitu. Iya. Nah kalau kayak gitu berarti sebelumnya survei dulu apa gimana? Oh iya, disurvei dulu, diukur, setelah diukur, kemudian dihitung. Tadi kan saya dihitung dulu, setelah dihitung diperinci totalnya sekian. Ini disodorkan sama calon pemesannya. Lah calon pemesannya kan ada waktu untuk kira-kira gimana, cocok enggak. Nah ini kan kita nunggu jawaban. Nah, kalau disetujui berarti kita harus segera. Biasanya kalau yang nggak langganan itu harus uang muka dulu. Soalnya kita kan nggak tahu ya DP, harus DP. Nah, kalau DP kan pernah nggak DP kita kerjakan, ternyata yang pesen itu bukan pemilik langsung. Jadi perantara uangnya dibawa pergi, nggak dibayarkan ke saya. Lah kita mau bongkar nggak bisa kan, kalau kita nggak bayar dibongkar. Lah yang pemiliknya sudah merasa bayar, loh saya sudah bayar, loh bayarnya ke siapa? Nah itu Pak loh itu bukan dari pihak sini, itu enggak, itu ternyata kayak sejenis pemborong tapi langsung melarikan diri, itu juga pernah. Makanya kalau kita pantau ini pemilik beneran apa enggak. Kalaupun sudah uang muka pun kita harus
Mbak, jadi dulu sering kita kecolongan seperti itu sering, tapi ya alhamdulillah sejak ini lama-lama karena kita sudah ya punya sedikit banyak ya, sudah banyak makan asam garamnya ya, kita harus lebih hati-hati ya. Itu waktu tumbuhnya antara ibu menawarkan untuk ke konsumen terus menyetujuinya kira-kira berapa lama? Ya biasanya kalau serius, orangnya serius itu ya paling banter seminggu lah. Kita sebetulnya tidak kasih waktu sampai nanti harus waktunya segini, enggak. Cuman kalau sudah terlalu lama otomatis catatan kita juga hilang toh Mbak. Kalau sampai berbulan-bulan otomatis kan kadang-kadang bahan-bahan pun juga harganya nggak sama dengan yang perhitungan dulu gitu loh. Jadi ya kalau memang orang yang serius benar-benar mau pesan, biasanya ya paling banter 1 minggu gitu sudah kasih kabar. Berarti tadi kalau udah survei kan digambar gitu, Ya. kan terus dikasih lagi ke orang yang mau pesan, itu mungkin nggak kalau mereka itu ternyata nggak cocok gitu? Ya mungkin Mbak, mungkin ada kemungkinan. Kalau kemungkinan nggak cocok ya sering juga. Iya. Mungkin kayak bentuknya minta ganti gitu. Oh enggak, dari kita nggak pernah minta ganti. Misalnya ganti rugi karena kita sudah mengukur ke sana. Oh enggak, itu memang servis kita seperti itu Mbak. Kita berikan servis untuk ukuran gratis ya. Kalau memang nggak cocok, kita juga nggak apa-apa, ya nggak masalah. Kalau nggak jadi gitu Nggak masalah. Oh pernah, ya sering lah kan, sering Mbak, nggak masalah buat kita. Iya. Ini pernah nggak dari Barokah itu menolak pesanan dari customer mungkin karena keinginannya terlalu sulit dikerjakan? Oh iya pernah Mbak, pernah karena orangnya terlalu malah bahkan pernah itu waktu itu sudah saya tempel karena itu orang Tionghoa itu agak sulit. Saya juga matur apa adanya. Bapak, Ibu, ini sepertinya kita sudah tidak cocok. Saya rugi tidak apa-apa. Waktu itu rugi 2 juta Mbak. Uang mukanya 2 juta saya kembalikan. Barang saya lepas. Nggak masalah saya. Ya itu resikonya. Saya harus juga jaga tenaga kerja saya Mbak. Kalau tenaga kerja saya terlalu menuruti dia, otomatis dia nanti juga nggak mau kesulitan toh. Kira-kira sejauh mana tenaga kerja mampu. Kalau tidak mampu juga saya tidak lanjutkan Mbak. Kayaknya nggak cocok deh. Saya nggak cocok. Nggak masalah. Oh iya Bu, itu kan Ibu juga buat produk untuk yang di display. Ya. Yang disimpan kalau pembeli mau langsung ambil. Ready. Iya. Nah itu kalau misal mungkin ada salah satu atau beberapa produk yang lama tidak diminati, itu nanti gimana Bu produknya? Nggak masalah. 5 tahun itu nggak masalah Mbak. Yang penting kan setiap hari kita lap, kita bersihkan. Cuman ketika sudah agak kan lama-lama juga kita tahu ini lama nggak laku, berarti kan dari harga yang ditentukan itu nanti dapat potongan sedikit. Kita kan mestinya dengan trik seperti itu biar kita bisa bikin yang baru gitu Mbak. Cuman itu lama pun nggak masalah ya, jadi nggak begitu kenceng dengan harga yang dulu gitu, agak luas sedikit gitu loh. Dari segi hukumnya itu Barokah Aluminium sudah punya surat izin usaha NPWP ada Mbak. Cuman surat izin apa itu saya enggak surat izin apalagi yang diperlukan saya enggak. Kalau NPWP saya punya. NPWP atas nama Saya atas nama Marwini, Sri Marwini. Kalau untuk surat izin kayak dengan sekitar gitu diurus juga nggak apa-apa kan? Kalau misal ada masalah berisik ya, mungkin kerjanya juga berisik, itu Ya. kita gimana? Ya alhamdulillah kita selalu ambil di pinggir jalan Mbak. Kalau di pinggir jalan itu memang tidak ada risiko untuk itu. Orang sekitarnya nggak peduli. Justru kalau kita cari tempat masuk di agak gang-gang itu yang jadi masalah itu nanti. Ada keberisikan sedikit gitu jadi masalah. Dulu ketika Mbak, ketika underpass ini mau dibangun, kan pinggir jalan situ kan Mbak, apa ditutup toh, jalannya ditutup. Nah itu saya sempat kan pindah ke masuk gang. Itu juga jadi permasalahan, jadi di kampung, di sama tetangga sebelah. Nah kan kita nggak, karena underpass sudah jadi, kita kan nggak segera keluar, istilahnya sudah terlanjur enak di situ gitu loh Mbak. Itu lama-kelamaan juga awalnya ada sindiran-sindiran yang lama-kelamaan menjadikan nggak enak juga. Ternyata kita ya harus paham dengan tetangga ini ya, saya bilang gitu. Lalu itu kalau sisa-sisanya kan dalam banyak produk kan pasti ada aluminium, kaca, kayak gitu, perlakuannya gimana? Kalau kaca itu memang ada yang ambil Mbak, namanya beling, pengambilan beling. Beling itu kita memang ada yang ambil aja, tidak harus, kita harus menjualnya enggak, kita enggak dapat imbalan apa-apa. Langsung ada yang ambil, itu sudah alhamdulillah. Ibaratnya kita malah buang sampah, tapi kan tidak bayar, malah gitu. Ada yang angkat itu. Tapi kalau untuk aluminium Mbak, itu masih ada harganya.
potongan sekecil apapun, bahkan ada ini gram-gramannya yang lembutannya itu loh mbak. Dan lembut-lembut itu yang kayak ibaratnya kalau kayu itu gerajennya itu masih laku sekilo entah 5.000 atau berapa laku. Apalagi yang potongan-potongan kecil itu ya 25.000 aja masih laku itu mbak sekilonya. Aluminiumnya itu juga di lebih-lebih. Ada setiap kali apalagi kalau mau lebaran pasan itu banyak yang menawarkan diri untuk membeli. Biasanya kan toko-toko itu kan untuk THR tenaganya itu diambilkan dari ini penjualan aluminium yang potong-potongan itu untuk tunjangan hari rayanya, biasanya toko-toko itu. Sama ibu, kalau aluminium, kaca sama barang yang lain itu suppliernya dari mana? Kalau aluminiumnya di Solo banyak sekarang. Kalau dulu memang waktu dulu ketika di bawah tahun 2000 itu kita ngambilnya masih di Semarang mbak. Tapi kalau setelah itu wah Solo sudah penuh ini toko supplier aluminium banyak sekali nih, karena toko-tokonya juga banyak, saingannya juga banyak. Tapi kalau kaca walaupun di Solo ada, tapi saya sudah langganan di Semarang. Semarang itu kan yang mereknya kan kaca itu merek-merekan ya mbak ya. Saya seneng yang merek nomor 1 itu namanya Asahi. Saya ambilnya di sana di Semarang itu. Di sini juga Asahi ada, cuman apa? Asahinya di sini saya lihatnya lebih mahal mbak, satunya lebih mahal. Ini nanti ongkos gitu. Enggak juga sih, ongkos kirimnya karena sudah langganan ya, sama sejak tahun sebelum tahun 2000 saya sudah langganan sampai sekarang nggak kena ongkos. Cuman ya biasa kalau yang nurunkan itu, jadi kalau orang KB-nya atau tenaga yang nurunkan itu ya kita harus kasih juga ya, ala kadarnya lah. Yuk kita orang menurunkan kaca sebanyak 1 truk ya paling ya 150.000 kan lumrah itu mbak, nggak gitu mahal gitu loh. Sementara berapa lembar kaca itu kalau turun 1 truk gitu. Kalau kayak gitu pembeliannya tuh rutin tiap bulan atau mungkin ada yang habis beli? Oh, nggak bisa dikatakan rutin mbak. Jadi kalau habis, misalkan ukuran ini ya kan macam-macam ukuran kaca kan macam-macam mbak. Jadi untuk ukuran yang ini yang habis itu kita bagi besi gitu. Nggak harus tiap rutin. Jadi kita nggak dipatok juga sih. Kita jualan enak saja ya, enjoy. Gimana caranya? Yuk istilahnya pasrah sama Gusti Allah. Kalau memang laku ya kita jual secepatnya. Kalau enggak ya nggak begitu apalagi di usia saya yang sudah di atas 50 tahun mbak saya. Jadi nggak begitu harusnya, makanya harus ada anak keponakan yang nanti melanjutkan saya, kan harus ada generasi penerus, atau kalau dalam organisasi kan kader. Jadi kan tadi mungkin udah dari segi produksi, dari hukumnya juga. Nah mungkin ini dari finansialnya ya. Nah kalau untuk usaha sipir itu kalau omsetnya itu perhitungannya gimana bu ya? Mungkin kan kayak setiap bulan pasarannya beda-beda. Nah itu mungkin ada rata-ratanya atau mungkin stabil atau gimana? Ya kalau untuk omset ya mbak ya, sebenarnya kita nggak bisa menghitung sehari itu dapat berapa, atau seminggu itu atau sebulan. Kita bekerja kan asal apa adanya, istilahnya nggak bisa menghitung, soalnya kita kan nggak punya tenaga administrasi juga ya, seperti pembukuan itu kan kita nggak bisa membukukan. Misalkan etalase standar untuk toko itu kalau kita bikin untuk tenaga kerja 2 itu bisa bikin sehari dapat 1, misalkan seperti itu. Katakanlah kalau 1 bulan 30 hari, berarti misalkan dua orang tenaga kerja bisa membuat 15 etalase. Itu untuk etalase. Kemudian kan tadi kan misalkan buat kita udah gambar dulu, udah sesuai, udah gambar, kemudian kita kan ada penawaran, kan mesti ada segini harganya gitu. Yeah. Mungkin kan ibu juga udah tentuin harga pokok waktu juga. Kira-kira untuk mengambil harganya itu dari ibu itu ada persenannya gimana atau prosesnya itu gimana? Ya paling tidak kalau dihitung-hitung ya dari bahan sama hasil itu ya 50-50 mbak. Tapi kita kan tenaga kerja ya, jadi kira-kira 50-50 hitungannya. Jadi misalkan kaca per meter 100, kita jualnya 200 gitu, kaca misalkan. Cuman untuk komplitan kaca kan nggak kaca tok, kita harus kena karet. Untuk karetnya biar nggak goyang itu kan ada karetnya seperti ini, kena karet terus kena tenaga itu misalkan seperti itu. Kira-kira kalau di total ya separuh 50-50. Jadi kalau 50-50 kita masih kehilangan tenaga kerja, masih transport, masih ada, paling enggak kita kan maksimalnya ya 20% bersih lah. Jadi
untuk pembukuan sendiri itu belum ada ya kayak gitu, mungkin ada pesanan uang masuk terus Oh nggak ada, ya uang masuk asal untuk belanja nanti udah gitu aja terus, nggak ada pembukuan mbak. kalau beli dari supplier itu berarti langsung cash apa jatuh tempo? Oh jatuh tempo mbak. Oh ya, kalau yang kalau aluminium pun juga jatuh tempo, cuman karena aluminium itu cuma dikasih waktu 1 bulan. Kadang-kadang saya pilih kalau ada uang cash, saya cash saja. Tapi kalau kaca itu kan agak lama, mungkin 2 bulan. Jadi kita masih nunggu, kalau 1 bulan itu rasanya cepet banget. Tiba-tiba 25 juta kadang-kadang, waduh kaget juga. Oh iya, tadi kan kalau langganan itu kan nggak perlu DP, itu kira-kira yang sering langganan itu bisa disebutin dari mana aja yang paling sering? Ya kalau dulu sih seperti kita itu nggak pakai DP, itu kan langsung nanti kita kan sudah tahu bayarnya jarak berapa minggu gitu langsung keluar. Nah kalau sekarang ya seperti SMP Muhammadiyah itu juga SMP Muhammadiyah manapun Pak Yati, kalau di organisasi Muhammadiyah bahkan dia pinjamin dulu tidak masalah. Nanti seperti masjid-masjid itu juga tanpa masjid itu kadang-kadang bayarnya pakai uang infak juga kan. Jadi Pak Yati dicicil dengan uang infak pun juga tersedia. Selain daripada itu ya seperti mana ITS, PKU itu sekarang bersama Sampangan itu, PKU Sampangan itu sekarang kan juga tanpa uang muka itu. Mungkin terakhir tadi apa hambatan Hambatannya ketika kita dituntut untuk cepat. Sementara tadi saya kan mengatakan tenaga kerja itu tidak saya harus seminggu kerja terus, itu kan udah saya agak lunak juga, karena kelunaan saya ini kadang-kadang disalahgunakan, banyak yang nggak masuk ketika pekerjaan harus jadi, misalkan 3 hari jadi tapi tenaga kerja banyak yang nggak masuk, ini hambatan. Jadi ya kita bagaimana caranya untuk menutup hambatan itu, hambatannya di situ kadang-kadang. Nah, kalau saya sih untuk pekerjaan aluminium mungkin bisa lah. Kalau untuk besi-besi itu kan juga nggak bisa saya ikut kerja. Jadi ya karena kelunakan dari saya sendiri ya, istilahnya saya sama Pak Yati, sehingga kadang-kadang terhambat di situ. Banyak sering terjadi di situ. Ibu, mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu telah sharing tentang kerjaannya Ibu. Itu sangat menambah pengetahuan kami tentang bagaimana bisnis ini berjalan. Semoga kedepannya bisnisnya bisa lebih besar lagi. Amin. Semoga semakin banyak customernya, bisa memperluas usahanya. Gitu. Sama buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari kami dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah Aluminium pertama kali didirikan pada tahun 1995. Memiliki 2 toko utama di Jalan Makam Haji, yaitu untuk pembuatan besi dan pembuatan aluminium. Bahan-bahan yang akan digunakan ditata sedemikian rupa di toko agar memudahkan proses produksi. Bahan-bahan tersebut dapat berupa baut, gergaji, las, kaca-kaca yang akan digunakan, aluminium yang akan dirangkai, dan lain sebagainya. Barokah Aluminium menggunakan supplier untuk mendatangkan aluminium dan kaca yang akan digunakan. Berikut ini salah satu contoh pembuatan produk dari Barokah Aluminium, yaitu berupa jendela dan sekat yang akan dipasang di rumah sakit. Awalnya, aluminium dipotong sesuai dengan ukuran rangka jendela yang akan dibuat. Lalu rangka tersebut dipasangi engsel, dan setelah itu kaca yang masih utuh dipotong dan diukur sesuai dengan rangka jendela yang tadi telah dibuat. Setelah rangka terbentuk dan telah terpasang engsel, rangka tersebut dilepas bautnya dan dipasangi kaca yang telah dipotong dan diukur tadi. Setelah itu, karet yang akan digunakan untuk merekatkan kaca dengan aluminium dipotong sesuai dengan ukuran rangka, lalu ditempelkan seperti pada video. Setelah jadi, jendela tersebut di-packing dan siap untuk dipasang di lokasi. Sampainya di lokasi, para pekerja mempersiapkan alat dan bahan, lalu mempersiapkan untuk membuat rangka-rangkanya. Lalu setelah rangka siap, rangka sekat tersebut dipasang dan disatukan oleh pekerja. Lalu kaca diukur dan dipotong sesuai dengan ukuran rangka, lalu dimasukkan pada rangka yang telah tersedia. Setelah itu, kaca dan rangka dipasang pada rangka sekat yang ada. Begitu pula untuk jendela dengan perlakuan yang sama dipasang, dan beginilah penampakan setelah jadinya. Selain membuat jendela dan sekat tadi,
Barokah Aluminium juga memproduksi barang lainnya seperti lemari kaca, rak piring, jemuran, dan masih banyak lagi produk yang bisa di custom oleh Barokah Aluminium.